Halo, assalamualaikum teman-teman. Baru-baru ini kan kita dihebohkan dengan berita perselingkuhan antara menantu dan mertua ya. Saya setelah nonton itu, baca-baca berita itu, nggak bisa tidur ya berhari-hari ya, karena bercampur aduk ya perasaan di dalam hati saya ini ya. Ada perasaan marah, malu ya, karena usianya kan hampir seperti kita ya tuh, terus juga heran gitu ya, dan ada perasaan jijik ya. Bagaimana enggak ya, seorang ibu yang seharusnya melindungi putrinya ya, atau menjadi pengawal ya bagi putrinya jika menikah, jangan sampai suaminya berselingkuh dengan orang lain, jadi pengawal terdepan ya. Tapi ini malah melakukannya ya, perselingkuhan itu, yang notabene berarti dia menyelingkuhi putri kandungnya sendiri. Saya herannya luar biasa ya, nggak bisa tidurnya tuh di situ. Jadi peristiwa ini tuh nggak ngerembes ya di otak saya, seperti tidak ada pemakluman dari segi manapun. Kan kadang-kadang kesalahan itu kita dari segi apa ya bisa memaklumi gitu ya. Ini enggak, saya berpikir itu ya dari segi A, B, C enggak ada yang bisa dimaklumi. Andai itu memang betul terjadi ya, karena kan saya hanya melihat di TV ya, di podcast ya, di berita-berita itu, tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadiannya ya. Andai itu terjadi, itu saya nggak ngerembes di otak saya, kalau bahasa saya nggak ngerembes gitu ya, karena bagi saya itu nggak masuk akal ya. Seorang ibu yang bagi saya sendiri ya, saya kan membela mati-matian ya kalau anak saya misalkan ya suaminya itu berselingkuh ya, saya akan menjadi garda terdepan sebagai pengawal ya. Nah itu malah seperti tidak seperti kelayakan ya, nggak umum gitu ya. Kita biasa saja sudah bagus ya, itu tidak biasa gitu ya. Nah, lalu apa hikmah yang kita ambil ya? Saya di sini kan seringnya senangnya ya bicaranya tentang single mother ya, karena untuk hal-hal lainnya saya nggak bisa bicara karena saya nggak tahu ya. Kalau single mother pengalamannya puluhan tahun jadi saya tahu gitu ya. Jadi hikmah yang saya ambil ini pertama ya, harapan, ini lebih ke harapan orang-orang yang memiliki pasangan yang selama ini memberikan merek ya bahwa single mother itu jelek, bahwa single mother itu ancaman ya untuk pasangan gitu ya. Itu tolong hentikan ya, harapan saya ya. Karena apa? Dari peristiwa ini kita tahu ya bahwa si ibu ini punya pasangan ya, punya suami ya. Dan kalau melihat keterangan dari putrinya di suatu podcast, ada bukti cecetan bahwa si ibu ini juga memperoleh haknya, yaitu nafkah batin ya, sebagai suami istri gitu ya katanya ya. Nah, lalu kenapa harus, walaupun ibu ini merasa kurang atau bagaimana, itu ukurannya kan relatif ya. Kita tidak tahu ukuran si ibu ini seberapa ya, harus seberapa. Kalau kita mikirin ukuran, nggak akan habis dong, ya kan? Nah, lalu kenapa si ibu ini yang jelas-jelas punya suami, hak memperoleh nafkah batin dapat, ya, tapi kok harus berselingkuh? Dan jelas-jelas berselingkuhnya juga kenapa harus dengan suami putri kandungnya? Itu membuat saya merinding ya, berhari-hari nggak bisa tidur, nggak enak makan itu memikirkan itu, berita itu ya. Itu hikmah yang pertama, bahwa orang yang memiliki pasangan pun bisa melakukan kesalahan. Kan kita terlanjur ya, orang kita terlalu berlebihan menilai single mother seperti ancaman besar. Kayak saya dan teman saya sering bercerita dengan saya ya,
ketika kita tuh hanya menghadiri arisan gitu ya, atau mungkin reuni gitu ya, kita tuh sudah mendapatkan pandangan kurang bagus ya dari teman-teman sendiri loh, kadang juga keluarga, apalagi teman penjauh ya, yang tidak kenal siapa kita, bahkan yang kenal aja tuh berpandangan negatif loh. Misal, hati-hati dia janda, seolah-olah janda itu menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan rumah tangga mereka. Padahal kan nggak mesti ya. Seolah janda itu karena tidak terpenuhi kebutuhan nafkah batinnya, lalu akan mengambil nafkah batin yang bukan haknya. Kan nggak seperti itu ya, nggak semuanya seperti itu. Jadi saya di sini hanya ingin mengambil hikmahnya. Pertama, tidak semua kesalahan hal-hal seperti itu dilakukan oleh single mother. Ya tentu ya, kita tuh banyak kesalahannya, bahkan perpisahan kita sendiri, maksudnya nasib kita menjadi single parent, berarti kan ada perpisahan ya. Kalau perpisahan mati sih sudah jelas lah, kita nggak perlu dibahas ya. Kalau perpisahannya karena perceraian, itu pasti saya yakin, saya pribadi memiliki andil salah dalam perpisahan itu ya. Walaupun persentasenya tentu tidak tahu seberapa besar, tapi tetap ada. Namun begitu, meskipun begitu, kita kan tidak selamanya melakukan kesalahan ya, kesalahan ABC lah ya, enggak selamanya seperti itu ya. Kita masih memiliki hak untuk memperbaiki diri, makanya masih hidup ya. Artinya kenapa kita masih hidup? Artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bermasyarakat ya, bergaul itu ya, untuk memiliki atau menciptakan waktu yang intens dengan anak-anak, orang tua ya, keluarga yang lain yang selama ini bahkan bersama pasangan. Seperti itu. Jadi untuk membuktikan diri juga bahwa saya mampu menjadi single parent, single mother, seperti itu ya. Kenapa kita masih ada? Ya karena kesempatan-kesempatan itu, kesempatan masih diberikan pun beribadah. Itu kesempatan-kesempatan itu sebenarnya ada di dalam kita masih hidup, meskipun sebagai single mother. Jadi yang melakukan kesalahan nggak hanya single mother ya, yang punya pasangan juga banyak. Contohnya ibu itu ya, itu ya. Yang hikmah kedua itu mengajari kita ya, terutama saya pribadi, agar lebih berhati-hati gitu ya, dalam ucapan maupun bertindak gitu ya. Meskipun yang namanya manusia ya, nggak pernah lepas dari salah ya. Saya juga kesalahannya banyak sekali, miliaran ya, kita nggak bisa menghitung satu persatu ya. Tapi kalau ada kesadaran gitu ya, ada kehati-hatian untuk memperbaiki diri dari hari ke hari ya, insya Allah itu baik-baik saja ya hasilnya gitu. Untuk para single mother, tetap semangat berjuang demi masa depan anak-anak, demi keselamatan anak-anak, demi keselamatan diri sendiri ya. Bagi yang sudah punya pasangan, selamat mempertahankan pasangan Anda, keluarga Anda agar tetap utuh, bahagia. Terima kasih sudah menonton, sama-sama berjuang. Assalamualaikum.